faktanya simbol perjuangan kita, salah satu pejuang kita, Abraham Samad, dipanggil dalam rangka kasus dengan Joko Widodo. Artinya, aparat hukum sepertinya masih dalam kendali Solo. Itu fakta, karena bayangkan Abraham Samad hanya podcast langsung dipanggil terkait dengan ijazah Joko Widodo. Pertanyaan saya, sampai kapan negeri ini dikendalikan oleh Joko Widodo, aparat hukum? Apakah menunggu Jan Etes cucunya jadi presiden, baru aparat hukum berhenti menjadi alat daripada Joko Widodo? Sangat susah dibantah. Nah, kita sudah 10 tahun lebih, betul-betul aparat hukum itu digunakan untuk memenjarakan atau menangkap siapapun yang berbeda dengan Joko Widodo. Berapa teman kita udah keluar masuk penjara hanya karena aparat hukum betul-betul memihak kepada Joko Widodo. Berapa orang di penjara hanya mempersoalkan ijazah Joko Widodo. Terus, apakah semua rakyat Indonesia akan dipenjara demi Joko Widodo? Kalau ini berlanjut, saya nyatakan hari ini adalah hari penyataan perang semesta melawan dinasti Solo yang masih mengangkangi aparat hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja Pak kalau udah selesai Pak. Nanti ada statement dari tim advokasi juga. Saya hanya sederhana aja ya. Saya minta seluruh komunitas Banteng ya. Saya pendiri PDIP. Saya minta kalian jangan tinggal diam. Apapun namanya, perilaku Jokowi hari ini terkait dengan keputusan kalian dulu. Mengangkatnya sejak wali kota, gubernur, sampai presiden. Jadi jangan tinggal diam ya. Hari ini terjadi satu hal yang perlu kalian catat, bahwa tokoh yang kalian ajukan sebagai pemimpin bangsa ini ternyata bawa masalah. Masalah ini harus juga menjadi kalian, ya, tanggung jawab kalian untuk selesaikan. Jadi kalau Banteng jangan tidur, ayo bergerak. Siap. Baik. Baik. Sebentar ada tambahan dari kami. Ini adalah tambahan dari tim advokasi. Yang pertama, LBH mau singkat Pak. Ya. Secara singkat Pak. Ya, dukungan Pak Abraham. Ya, pertama kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi menjadi salah satu tim kuasa hukum dari Bapak Abraham Samad. Tentunya selain dari kami juga ada dari YLBHI, ada dari IM57, ada Kontras, ada LBH Pers dan koalisi masyarakat sipil yang lainnya. Dan oleh karenanya maka kita akan dampingi pemeriksaan pada hari ini. Semoga proses pemeriksaannya berjalan lancar. Dan tentu kami akan maksimal dalam melakukan pembelaan terhadap Abraham Samad dan para pejuang yang lainnya yang selama ini konsen dalam isu-isu hukum dan HAM dan soal ketidakadilan di negara kita. Ini menjadi bagian dari perhatian serius dari kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain tentu kami juga saat ini masih konsisten menangani kasus pagar laut, kasus perampasan tanah yang dilakukan oleh pengembang PIK 2. Jadi untuk Abraham Samad, insya Allah kita akan dampingi sampai maksimal dan kita berharap Abraham Samad tetap dia sebagai saksi, ya sebagai saksi. Dan kami melihat bahwa ini bagian dari upaya pembungkaman, ya pembungkaman orang-orang yang selama ini bersuara kritis, terutama terkait dengan isu soal ijazah palsu yang diduga milik Jokowi ini. Jadi demikian, insya Allah kita akan... Ini mereka yang punya semangat belajar namun hanya jadi impian. Mari budayakan membaca dan perjuangkan mereka agar gemar membaca sejak dini. Terus berikan bantuan fasilitas rumah baca agar mereka giat belajar dan semakin pintar. Kami peduli dan melangkah maju agar lebih banyak lagi yang gemar membaca sejak dini. Donasikan bersama MNC Peduli. Bertindak hari ini, berdampak esok hari. Papua memang memiliki
perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Kalau cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Pertanahan Negara Nusron Wahid minta maaf. Pemirsa, banjir merendam Kecamatan Priok, Kota Tangerang, diantaranya di perumahan Garden City dan perumahan Total Persada. Selain merendam permukiman, banjir juga memutus akses jalan utama. Warga yang hendak beraktivitas pagi tadi diangkut menggunakan perahu oleh petugas BPBD Kota Tangerang. Banjir yang melanda sejak malam memutus akses jalan utama. Banjir yang merendam Jalan Alamanda, Kecamatan Priok, disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan kali leduk yang meluap. Tidak hanya memutus akses jalan, banjir juga merendam ratusan rumah di perumahan Garden City dan perumahan Total Persada dengan ketinggian air berkisar antara setengah meter hingga 1,5 meter. Sebelumnya, sejumlah lansia dievakuasi warga saat banjir menggenangi perumahan Garden City di Tangerang, Banten. Petugas BPBD Kota Tangerang mengevakuasi warga, terutama para lansia, di perumahan Garden City, Priok, Kota Tangerang. Banjir di kawasan ini terjadi karena kali leduk sudah tidak sanggup menahan debit air yang terus bertambah, sementara intensitas hujan masih tinggi. Untuk sementara, warga yang terdampak banjir mengungsi di sejumlah posko, salah satunya di Posyandu. Karena apa ya, Pak? Kalau penyebab pastinya sih belum tahu, cuma yang pasti kalau tadi lihat debit airnya udah lewat dari tanggul. Itu ketinggian? Jadi kemungkinan udah luber air kali ya. Untuk ketinggian sendiri paling tinggi berapa, Pak? Di 22. Kalau yang di Jalan Dimas Sakti. Banjir juga memaksa warga perumahan Kampung Bulak di Tangerang Selatan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Data dari BPBD Tangerang Selatan, terdapat 8 titik terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Selain merendam perumahan, banjir juga merendam Jalan Setiabudi hingga tidak bisa dilintasi kendaraan. Dari Tangerang, Banten, tim iNews melaporkan. Akibat hujan deras yang mengguyur kota Jakarta Selasa siang hingga sore mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Banjir setinggi 1 meter merendam permukiman warga Gang Musola, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Banjir di lokasi ini merendam sedikitnya 8 RT. Warga yang hendak pulang ke rumahnya usai bekerja harus berjibaku menerobos banjir.